Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan materi dari platform Merdeka Mengajar. Topik 1, Merdeka Belajar. Dalam modul pelatihan terdiri dari 5 modul. Yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sendiri sebagai seorang pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara tentang manusia merdeka, yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidik juga harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Setiap murid memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, kita perlu melakukan pendidikan, mendidik dan mengajar dengan baik. Bagaimana mendidik, yaitu menuntun mereka, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian mengajar bagaimana kita mentransfer ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan mengantarkan pada pendidikan yang bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Sebagai pengajar, perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara menetapkan adanya asas trikon, yaitu asas kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid harus diterapkan. Pendidik dapat menerapkan asas trikon tersebut dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa ini. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan. Tanpa pendidikan harus ada pendidikan kecerdasan budi pekerti, karena budi pekerti sangat diperlukan. Tidak hanya pengetahuan yang mereka dapatkan, tapi bagaimana mereka mempunyai watak dan sikap yang berbudi baik. Budi pekerti disebut juga watak, yaitu sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Pendidikan mengajarkan perilaku rendah hati dan bekerja sama. Hal ini bisa dilakukan praktik kerjasama bisa dilakukan melalui beberapa model pembelajaran, misalkan diskusi, bagaimana mereka bekerja sama dengan teman-temannya. Budi pekerti ini juga ditumbuhkan tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi keluarga. Keluarga ini menjadi tempat anak atau murid dalam proses penyempurna menjadi sempurna sebagai laboratorium awal
untuk melatih kecerdasan budi pekerti agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Sebagai pendidik yang menemani proses belajarnya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan atau informasi saja, melainkan bagaimana memberikan pemahaman kepada murid tentang fungsi dan kegunaan materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik juga memahami bahwa siswa memiliki pemahaman yang berbeda. Untuk itu, pendidik harus menggunakan alat ukur lain yang melibatkan murid merefleksikan apa yang telah dipahami dari materi yang diajarkan. Fungsi pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Demikian aksi nyata saya ucapkan terima kasih.